dalam kondisi yang dingin ini juga berpengaruh pada sistem metabolisme tubuh. Ini tadi penjaga gawang dari Indonesia, Imade. Kuba lagi. Kali ini berhasil umpan terobosannya, berikan crossing. Berbahaya tadi karena Imade Wirawan juga telah keluar dari sarangnya, tapi untung saja umpan yang diberikan terlampau kencang untuk bisa disambut dengan heading tadi. Jordan Santa yang dituju tadi. Zulkifli, Rafa. Shootnya kepada Musafri. Kebaca lagi. Lagi-lagi kita lihat usaha yang sama. Kali ini 2 kali untuk berhasil memberikan umpan. Crossingnya tapi masih bisa dihalau. Dan hanya tendangan gawang atau goal kick. Ya, ini dia Ariel Martinez. Dan ini adalah umpan panjang dari Alberto Gomez, pemain yang juga menjadi tulang punggung di lini tengah dari Kuba. Berbahaya. 2 kali sisi dari Diego Michel coba dieksploitasi. Yang pertama tadi sempat berhasil membuat kejutan, meskipun yang kedua Michel berhasil membaca dan menutup rencana crossing yang dilakukan oleh Ariel Martinez. Tapi memang Kuba mencoba untuk mengandalkan atau eksploitasi dari sisi kecepatan. Dan ini kita lihat 2 tim sama-sama menghindari pertarungan di lini tengah. Kuba berpikir bahwa lini tengah Indonesia sangat padat karena hampir ada praktis 5 pemain yang mencoba menutup pergerakan di lini tengah, karena itu lebih banyak bola-bola panjang, bola langsung yang dilakukan oleh para pemain Kuba. Sementara Indonesia juga masih kesulitan untuk membongkar lini tengah dari Kuba karena mereka sering kehilangan bola, atau kemudian sisi yang sangat baik dari Rafael Maitimo muncul dari lini kedua. Dan kita lihat ini dia pergerakan dari Rafael Maitimo, kaki kiri dia sayang mengenai mister gawang. Maitimo memang tipe pemain yang sangat komplit dari sisi kemampuan, kaki kanan hidup, kaki kiri juga cukup berbahaya, dan dia juga bisa bermain dalam banyak posisi. Selain sebagai gelandang bertahan, dia juga bisa menjadi center back atau bahkan sempat ditempatkan sebagai fullback kanan. Ini menjadi salah satu kelebihan. Ya, yang Ridwan sudah lakukan pendek saja. Kali ini crossing yang Ridwan. Ya, dibuang tadi. Masih Indonesia kali ini. Ridwan crossing lagi. Ada Jupe, jabret! Jabret! 2 peluang emas, 1 kembali mengenai mister gawang dan 1 lagi dari Ferdinand Sinaga, tidak tepat sasaran, Ma'ruf. Ya, ini pressure yang sangat menjanjikan apa yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia. Di sini Ahmad Juprianto headingnya sayang mengenai tiang gawang, dan di sini peluang dari seorang Ferdinand Sinaga, peluang yang sangat baik. Seandainya agak lebih tenang mungkin, karena dia tidak dalam kondisi untuk dikawal atau ditutup pergerakannya, tapi ini adalah insting seorang striker. First time dia coba, sayang kemudian masih melebar terlalu tinggi, terlalu keras. Iya, 2 kali, 1 terkena tiang, 1 mengenai mistar. Kita lihat menjadi penyemangat tentunya bagi Indonesia untuk bisa percaya diri bahwa mereka mampu untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini juga. Tadi kita lihat hanya ada 3 pemain belakang dari Kuba dan tampak tidak ada yang membantu rekan-rekan yang lain di sana, sehingga 3 melawan 2 tadi. Betul, Kuba terlalu percaya diri, terlalu menganggap postur Indonesia mungkin tidak terlalu baik, sehingga mereka membiarkan hanya 3 pemain yang berada di area pertahanan. Tapi ini juga menjadi sisi yang cukup positif untuk timnas Indonesia. Lebih semangat, lebih agresif, tentu saja harus lebih hati-hati. Ini pertandingan yang bisa peluang, 2 peluang di menit 19 diharapkan bisa membuat para pemain lebih percaya diri. Nervous 15 menit awal normal, tapi selanjutnya harusnya Indonesia bisa bermain lebih tenang karena ada peluang yang dimiliki oleh pasukan merah putih. Ya, sekali lagi kita lihat umpan yang sangat baik dari Ridwan dengan kaki kiri mendapati Jupe tadi. 3 pemain dari Persib Bandung ini. Betul, Ma'ruf. Pergerakan dari pemain Persib kemudian disambut pemain Persib, dan peluang yang coba dimanfaatkan oleh pemain Persib juga. Memang banyak pemain Persib yang diboyong untuk tur Spanyol kali ini. Tadi ada Ridwan, kemudian ada Jupe, ada juga nama Ferdinand Sinaga, kemudian ada Tantan, dan juga ada Firman Utina, plus ada juga seorang Supardi.
Dan ini menjadi salah satu bukti mungkin stabilitas dimiliki oleh para pemain Persib. Dan rata-rata pemain yang dibawa dia dari Persib adalah pemain yang bisa dikatakan sudah berusia cukup matang. Kalau tidak kita mau sebut agak-agak sudah cukup Senior ya? Senior. Timo. Sudah dilakukan. Berbahaya. Masih ada Farudin, Rafa Moitimo, Musafri. Tidak ada satu pemain yang tersisa di depan. Semua tadi membantu pertahanan dalam corner. Saat tadi sempat kurang ada komunikasi, kurang ada kombinasi yang menjanjikan antara Musafri dengan Muhammad Ridwan. Tapi ini adalah aksi yang cukup bagus dari Musafri sebelum dijatuhkan oleh Yasmin Lopez tadi. Kanan Musafri. Maksudnya kepada Emre Ridwan, jepret. Oh, baik sekali. Ferdinand Sinaga, masih Ferdinand Sinaga terjatuh tetapi bukan merupakan pelanggaran di sana. Peluang emas lagi untuk Indonesia, kerjasama yang apik, kerjasama yang baik, tapi penyelesaian yang masih kurang tadi ya Ma'ruf. Ya, semua diawali dari pergerakan seorang Muhammad Ridwan, dia berlari membawa bola, kemudian disitulah seorang ada pergerakan tadi, lebar dari sisi sayap Musafri dan kemudian memberikan crossing. Sapu bersih tadi Diego Michel. Kita lihat sini peluangnya. Sangat baik. Betul. Iya, Emre Ridwan tadi melakukan heading. Terbaca tadi. Kaki kiri dari seorang Dalvis tadi, Lumpuy yang menjadi penyelamat. Kita lihat kaki yang menyelamatkan, bukan tangan. Ya, betul. Kombinasi yang sangat baik dari Musafri bersama dengan Emre Ridwan dalam sebuah serangan cepat dari sebelah kanan, penyerangan dari Kuba membongkar pertahanan Indonesia, dan akhirnya tadi kita belum dapat memastikan apakah Yordan Santa yang berhasil melesakkan gol ataukah ada terkena pemain Indonesia. Kita lihat nanti dalam tayangan ulangnya Ma'ruf. Komentar Anda? ya, prosesnya dilihat bahwa pemain Indonesia menilai ada pemain dari Kuba yang mungkin offside, tapi ternyata wasit menilai lain, dan kita lihat di sini dalam prosesnya. Iya, memang tidak Masih offside. ada Zul. Masih ada Zul yang tertarik ke belakang. Dan Oh iya benar, ini ternyata tidak sengaja kita lihat terkena kembali kepada M. Robi di sini. Betul. Sebuah deflection terkena M. Robi, bola langsung memantul di kakinya untuk ke gawang sendiri, Maru. Ya, pergerakan dari Michael Reyes yang membawa bola, tapi Michael Reyes berhasil lolos dari jebakan offside. Salah satu penyebabnya adalah bagaimana kemudian Zulkifli Syukur tadi ikut ditarik oleh seorang Yordan Santa sehingga Reyes berhasil lepas dari jebakan offside, dan ini menjadi salah satu pembelajaran penting untuk para pemain dari timnas Indonesia. Ya, progres signifikan yang dari sisi penampilan adalah penampilan dari seorang Musafri. Bagaimana dia tidak statis di tengah, tapi dia juga melebar bergantian posisi dengan Muhammad Ridwan dalam pertandingan kali ini. Kemudian juga ada nama Rafael Moitimo yang kembali tampil konstan. Dia selalu berada pada saat yang tepat untuk menerima umpan. Sayang kembali tadi agak terlambat, atau kemudian Moitimo tidak dalam kondisi kaki ideal untuk langsung melakukan tendangan. Tapi ini sudah mulai ada progres signifikan, mulai ada kemajuan yang cukup menjanjikan. Percobaan pertama dari seorang Daniel Luiz tadi dari kotak penalti keras, tapi belum sepenuhnya terarah. Belum memberikan tekanan serius ke pertahanan dari Imade, pemain yang juga memperkuat Persib Bandung. Jesus Rodriguez tadi, Yasmani Lopez. Jauh lagi ke depan, baik kita lihat tadi kontrolnya, 3 pemain ada di depan kali ini, mencoba melakukan umpan, terbaca melalui Robi. Dan tampak wasit sudah meniup peluit panjang tanda berakhir babak yang pertama pertandingan antara Kuba menghadapi Indonesia. Kuba sementara ini unggul 1, Indonesia 0. Kami akan segera kembali untuk membahas pertandingan babak yang pertama dan juga jelang kickoff babak yang kedua selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terbaca tadi umpan Musafri. Tampak meminta maaf kepada Penyelamatan terbaik dari seorang Imade Wirawan tadi. Bagaimana dia keluar dan berhasil memotong bola. Ini adalah sebuah aksi keberanian dari seorang Imade di pertandingan kali ini. Catatan untuk barisan belakang, mereka terlena, mereka mengangkat tangan, tapi ternyata wasit menilai bahwa tidak ada yang offside sama sekali.
Ya, pelanggaran tadi pada Musafri. Ya, inilah peluang yang sangat baik tadi. Ya, Dan ini sebenarnya beresiko. betul. Kalau pemain dari Kuba bisa menjatuhkan diri dalam posisi one on one seperti tadi, cukup beresiko. Ya, Ariel Martinez. Yang kedua ini dari kebobolan lebih dari 1-0, Maruf. Ya, ini adalah aksi yang sangat brilian, sangat gemilang dari Imade. Dan kita lihat sebuah percobaan dari luar kotak penalti. Posisi yang luar biasa, tendangan sangat baik dari Andi Figueroa. Figueroa melihat posisi Imade agak maju, tapi di sini Imade melakukan penyelamatan yang sangat baik. Imade 2 kali penyelamatan di babak kedua, tekanan yang Kembali kita lihat berbahaya. Bola Ariel Martinez sudah lakukan. Corner kick lagi. Ya, inilah mana hati Lestusen. Kita lihat tadi tampak ada duel ya. Corner kick untuk Kuba. Sudah dilakukan jauh. Berbahaya. Kembali tendangan penjuru. Imade Wirawan tadi kita lihat. Babak yang kedua bekerja jauh lebih keras, jauh lebih banyak. Karena Kuba berhasil untuk merubah strategi dan tampil lebih menekan di babak yang kedua. Sudah dilakukan lagi. Kali ini lagi-lagi Imade Wirawan yang membuang bola corner kick 4 kali berturut-turut. Berada dalam tekanan terus kita lihat pemain-pemain Indonesia. tepat kali ini keputusan Imade untuk membuang bola tadi, jangkauannya tepat sekali. Ya, kembali mengarah ke yang jauh. Coba diselamatkan tapi ada Erik di sana. Selamat Nur Cahyo. Kembali Selamat Nur Cahyo tidak mampu mengontrol bola. Kuba terus memberikan tekanan. Oh, sangat tenang kita lihat. Jesus Rodriguez. Kali ini ada Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga mampu untuk terus memotong bola tapi tidak ada rekannya. Ferdinand Sinaga mencoba berjuang sendirian. Tentu sangat sulit. Ada 4 pemain dan pelanggaran kali ini untuk Indonesia. Ya, ini yang saya katakan, bagaimana keterlambatan dari pemain Indonesia saat Ferdinand mendapatkan bola. Justru tidak ada pemain yang untuk segera maju membantu. Dan ini memunculkan kesulitan terjadi di serong Ferdinand Sinaga. Dia dipaksa berusaha melewati hampir 4-5 pemain belakang dari Kuba. Ini yang merepotkan. Selamat Nur Cahyo memberikan tekanan. Baik, kita lihat tadi lemparan ke dalam kali ini untuk Indonesia lagi. Separuh yang ada di lapangan timnas Indonesia sekarang adalah separuh kekuatan dari Persib Bandung di musim ini. Ini kita lihat trio dari timnas Indonesia, Persib Bandung, 4 pemain dari Persib Bandung menjadi tembok hidup. Ferdinand Sinaga, Muhammad Ridwan, Tantan, dan Firman Utina. Masih ada Supardi dan Imade. Martinez masih ada di atas Mister Imade Wirawan. Sisi positif